Untuk diri yang pernah hilang, bersama Mbak Ayang melanjutkan tadi, karena kita sudah dibekali sebagai seorang perempuan untuk mengenal diri dan melabelkan perasaan-perasaan kita agar kita kembali menjadi utuh. Tapi yang kita nggak boleh lupa, kita juga harus bisa memahami siapapun orang-orang yang berinteraksi dengan kita, sehingga semoga dengan kita tahu ilmunya, setidaknya kita juga bisa jadi balance ya, Un. Nah, tadi kita bicara tentang pasangan dulu nih, gitu ya. Artinya, kalau kita bicara pasangan kita, karena kita perempuan, pasangan kita kan laki-laki nih. Laki-laki kan Allah ciptakan sebagai seorang pemimpin, ya. Dan dia harus kuat, gitu ya. Karena dia akan bertanggung jawab dengan istri, anak, bahkan kalau di Islam itu ibunya, gitu ya. Tapi tadi Uni juga sempat sampaikan bahwa bisa jadi dia juga kehilangan dirinya karena dia memerankan banyak peran juga. Nah, sebenarnya kalau dari laki-laki sendiri itu fitrahnya ya, dari segi psikologi ya, apa sih yang membuat laki-laki sering burn out? Karena ocehan istrinya kah? Karena tuntutan istrinya kah? Atau memang ya karena laki-laki tidak bersuara atau tidak bercerita? Itu gimana, Un? Jadi laki-laki ya harus bercerita juga sih sebenarnya. Harus ya. Oke, ya kalau kita bicara soal kehilangan diri, ya yang tadi yang pertama adalah bukan tentang kita secara harafiah hilang identitasnya, tapi laki-laki juga bisa hilang keterhubungan dengan dirinya karena tadi tugas dan tanggung jawab yang besar, apalagi pria, kepala keluarga, tuntutan secara sosialnya juga tinggi, tuntutan secara budayanya juga luar biasa, ya, dan itu kemudian kalau tidak diimbangi dengan kesempatan bagi seorang laki-laki untuk mengerjakan sesuatu hal yang benar-benar dia sukai, maka ini akan membuat dia burn out, gitu. Biasanya memang kalau kita bicara laki-laki atau bapak-bapak ini gitu, bapak-bapak gitu ya, mereka memang cenderung ya, tidak semua, tapi cenderung lebih banyak ketika mengalami stres, dia melakukan aktivitas lain, ya. Kebanyakan itu adalah olahraga atau berkesenian. Nah, maka kenapa menjadi seorang pasangan dari seorang suami, kita perlu menggali juga apa sebenarnya yang membuat dia menjadi dirinya sendiri. Pada saat dia mengerjakan itu, dia jadi dirinya sendiri. Entah itu apakah olahraga, motoran, berkesenian dan sebagainya, atau mengerjakan hal lain. Nah, dialog itu penting sehingga buat kita ketika kita melihat nih pasangan kita kok 2 minggu ini tampak sangat lelah, lebih sensitif, lebih mudah mengurung dirinya dari pekerjaan, pulang ke rumah dia lebih banyak berdiam diri, kita jadi peka bahwa ini sebenarnya ada tanda beliau sedang dalam keadaan yang tidak aman. Nah, jangan sampai kita tidak peduli terhadap keadaan dia dan tidak memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuknya mengerjakan sesuatu yang dia tahu itu adalah sesuatu yang dia suka. Gitu, itu akan mengembalikan energi secara psikologisnya dia, sehingga nggak akan kemana-mana energi negatifnya, gitu. Nah, makanya kenapa menjadi seorang istri dari seorang suami ya perlu melakukan observasi, perlu menjadi peka terhadap kebutuhan, perlu menggali apa sebenarnya yang bikin kamu happy sayang, gitu. Kalau misalnya bisa dan memungkinkan dilakukan bersama-sama itu lebih baik, gitu. Karena kalau tidak ya sudah, yang penting dia ada kesempatan untuk bisa mengerjakan sesuatu hal yang dia benar-benar sukai, apapun itu dari sisi yang positif. Gitu. Jadi kita sebagai seorang pasangan harus tahu juga kebutuhan dia secara personal. Benar. Dan kita juga harus punya ilmu untuk dulu tuh dia hobinya apa ya? Mencari tahu itu penting ya. Betul. Makanya kenapa kalau kita tarik mundur lagi gitu ya Teh, pada saat sebelum membina rumah tangga, hal-hal itu harus dibicarakan. Jadi jauh sebelum kita menikah, kita harus diskusikan sama pasangan kita gitu. Apa yang dia sukai, apa yang membuat dia kadang-kadang bisa sedih, bagaimana yang membuat dia nyaman tuh seperti apa sih ya. Itu harus didiskusikan.
Tapi Mbak Ayang kalau terlanjur gimana? Nggak ada kata terlambat kan? Kok Mbak Ayang kayak tahu sih apa yang dipikirin teman-teman semua kalau udah terlanjur gimana tuh kan pada ketawa semuanya. Ya karena kan pengalaman di klinik ya, Ya. yang datang ke klinik itu sudah dengan masalah, ya. Kalau nggak ada masalah nggak klik klinik ya. Ada juga Ada sebenarnya juga. Mempertahankan. yes, memelihara lah gitu ya. Jadi pada intinya adalah ya tadi jauh sebelum menikah, mungkin adik-adik kali ya yang memang mungkin mendengarkan ini gitu. Jauh sebelum kita menikah, kita perlu untuk discuss apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, apa yang kita inginkan, mimpi-mimpi kita apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita tidak nyaman, itu harus didiskusikan dan itu berulang ya. Kalau terlambat ya sudah, nggak ada kata terlambat, dibicarakan, didiskusikan, duduk di waktu yang tepat, saat perutnya kenyang dulu. Oh harus ya? Harus. Kenyang dulu ya teman-teman. Saat perutnya udah aman, suasananya nyaman, tidak ada beban tanggung jawab yang belum selesai dikerjakan ya. Pokoknya semua beres baru kita bicarakan dan sampaikannya dengan menggunakan iMessage ya, dengan saya merasa sebagai pasanganmu, saya perlu tahu apa yang membuat kamu tuh happy, apa yang kamu butuhkan gitu. Dan sampaikan juga message lain, saya sebagai istri saya punya kebutuhan A, B, C, dan D. Kalau konteksnya pas, suasananya pas, tone-nya terjaga, itu biasanya sistem emosinya dia akan bisa menerima gitu. Apakah setiap perempuan itu harus jadi psikolog dulu ya biar seperti Mbak Ayang Irma yang tahu menyampaikan dengan semuanya kan proses belajar ya Teh ya. Masya Allah, jadi kita sebagai seorang perempuan juga harus belajar tentang pasangan kita ini, laki-laki itu sukanya seperti apa dan laki-lakinya juga harus mau belajar tentang pasangannya. Itu yang penting juga. Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau lihat dari sini kondisi teman-teman tuh semuanya lagi pada nunggu. Tapi pengennya gitu sih Mbak Ayang, tapi pasangan aku sibuk banget gitu. Ya kan ada kondisi ideal, tapi ada kadang-kadang nggak ideal juga. Ya yang penting adalah harmoni. Jadi kalau misalnya dua-duanya punya kesibukan yang tinggi, tapi tetap punya waktu berkomunikasi, karena pernikahan itu intinya adalah komunikasi kan, supaya tadi kan diri kita tidak hilang. Pasangan kita juga tidak kehilangan dirinya, tidak kehilangan identitas dalam konteks pernikahan, tidak kehilangan konteks keluarga, ya kan? Makanya kenapa fungsi komunikasinya dimaksimalkan, dan itu keterampilan itu harus dilatih. Berarti skill ya? Skill ya. Dan kita berarti kalau tadi bisa ya simpulkan, kalau boleh nih buat para wanita-wanita 5 tips aja untuk bisa membersamai pasangan kita sehingga kita juga akhirnya kembali utuh dan kita juga sama-sama menyadari bahwa ini adalah kebutuhan bersama untuk perempuan nih ya kan, karena kita udah lama, anggaplah nikahnya udah 15 tahun 20 tahun gitu kan. Kayak tapi tadi kan Mbak Ayang sendiri bilang bahwa nggak ada kata terlambat gitu ya. 5 tips dulu gitu yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan, karena ini ilmunya khusus untuk perempuan. Yang pertama sudah pasti memahami gitu ya. Memahami latar belakang masing-masing itu penting, karena nggak ada tuh yang namanya pernikahan melebur jadi satu. Individunya tetap individu punya latar belakang masing-masing. Jadi memiliki pemahaman yang tinggi terhadap perbedaan masing-masing. Ya. Terus yang kedua adalah tadi back to komitmen awal ya. Kita berelasi, menikah, berkeluarga pasti punya komitmen awal. Yang sering banget aku temukan adalah mereka berkomitmen tapi nggak punya visi dan misi dalam menjalankan pernikahan. Karena itu penting banget gitu ya. Jadi setelah dia punya komitmen, dia harus menemukan visi dan misinya dalam menjalankan pernikahan. Arahnya tuh mau kemana? Arahnya kemana? Betul. Itu jarang banget yang ngobrolin soal itu. Gitu. Dan itu harus laki-laki dong, atau memang dua-duanya? Dua-duanya harus mengkomunikasikan apa sih sebenarnya visi dan misi keluarga kita, visi masa depan kita seperti apa, tentang anak dan tentang kita. Karena at the end of the days ini kan tentang kita berdua. Anak-anak sudah grow, sudah besar. Jadi kita akan membersamai, ditemani pasangan kita sampai kita menua, sampai akhir hayat kita kan gitu. Lalu kemudian lakukan aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama.
Oke. Itu penting sekali. Berdua gitu, ya? Berdua. Quality time. Yes, quality time apapun yang bisa dilakukan bersama. Jadi memang top of the top dari relasi itu adalah ketika pasangan sudah bisa melakukan aktivitas bersama-sama. Apakah itu olahraga, Mbak sukanya traveling silakan, Mbak kita biasanya ngopi kalau sore silakan, terus kita biasanya masak bareng silakan. Jadi punya aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama. Durasi waktu bebas. Bebas, sangat bebas gitu kan, karena kan yang paling tahu dinamika keluarga itu adalah keluarga ya. Terus yang terakhir, ketika ada konflik, fokuskan sama solusi. Karena masalah pasti akan selalu ada dalam setiap hubungan. Tapi kalau misalnya fokusnya hanya pada masalahnya, maka pertumbuhan pernikahan ini nggak akan positif gitu. Jadi fokuslah sama solusi daripada kita bicarakan masalahnya terus-menerus gitu. Bisa ya teman-teman? Bisa. Kita minta pertolongan Allah. Amin. Karena kan biar bagaimanapun juga pastinya kita ingin terus bersama ya Un, gak cuma di dunia aja. Benar. Kan gitu ya. Dan rasanya capek banget ya hidupnya cuma sebentar, tapi hari-harinya dengan kondisi-kondisi yang memang ya udah kita tutup-tutupin aja, kita anggap biasa, padahal nanti itu akan menjadi bom waktu. Betul. Oke, Uni, sebagai penutupnya Un ya. Kan Uni itu membersamai banyak sekali orang ya, baik itu dewasa maupun anak-anak, perempuan dan laki-laki. Dan klinik Uni juga Masya Allah ya, ada di beberapa tempat di kota besar. Nah, dari semuanya ini Un, dari semua khususnya buat perempuan-perempuan yang dibersamai sama Uni, pelajaran apa sih Un yang paling berharga tentang perjalanan menemukan diri itu? Dari banyak perempuan yang aku temui pastinya di dalam ruang-ruang konseling, banyak menemukan bahwa ternyata perempuan itu sangat luar biasa. Mereka itu punya kemampuan untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Mereka bukannya lemah. Mereka itu kuat, tetapi selama ini berusaha untuk menjaga lingkungan sekitarnya, dan di sisi yang berbeda mengabaikan kebutuhan pribadinya. Jadi buat teman-teman semua yang merasa bahwa saya maunya apa ya, mulailah dari kesadaran penuh bahwa saya akan bertumbuh, saya akan bisa menemukan diri saya yang terbaik, saya bisa menjadi diri yang otentik tanpa mengorbankan banyak hal, tanpa mengorbankan diri saya kembali. Dan yang paling penting adalah mereka itu mau memperjuangkan dirinya. Jadi ketika mereka datang bukan tentang mereka yang lemah, tapi mereka yang sedang berjuang untuk menemukan dirinya kembali. Dan itu sangat mungkin sekali. Masya Allah, nih ada teman-teman yang lagi freeze. Uni bisa lihat ke kamera, teman-teman yang lagi freeze, yang menunggu menunggu untuk dibersamai sama Uni. Mungkin Uni bisa sampaikan ke teman-teman yang sekarang aku lagi udah kehilangan segala-galanya nih, bayang. Silakan Uni untuk menyampaikannya. Jadi buat teman-teman semua yang memang selama ini sedang menilai dirinya, melihat ke dalam dirinya, mencari tahu sebetulnya apa sih yang sedang dicari, apa yang sedang coba untuk ditemukan kembali. Teman-teman perlu untuk menyadari bahwa ketika teman-teman mulai merasa bahwa apa ya yang sedang saya inginkan, apa yang sedang saya butuhkan, itu adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa. Karena teman-teman sudah mulai memikirkan kembali apa yang teman-teman inginkan. Jadi berkesadaran penuhlah terhadap apa yang sedang dilakukan, dan yang paling penting adalah cari tahu diri ini mau apa, diri ini ingin apa, diri ini butuh apa, diri ini menyukai apa. Dan yang penting lagi, minta pertolongan Allah dan pastinya orang-orang di sekitar yang penuh cinta dan kasih sayang untuk teman-teman. Itu penting banget.
Terima kasih Uni. Jadi teman-teman yang lagi freeze, yang lagi nggak tahu mesti gimana, coba renungkan ya. Uni sedang membersamai kita semua. Dan kapan seseorang itu akhirnya bilang, Mbak Ayang, aku sudah menemukan diri aku loh. Ya, saat dia sudah mulai terkoneksi kembali dengan nilai-nilai dirinya, dengan prinsip-prinsip hidupnya, dengan keyakinannya, dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia sudah mulai connect lagi, sudah mulai terhubung lagi dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi prinsipnya, value-nya, artinya dia sudah menemukan dirinya yang dulu pernah hilang. Masya Allah. Terakhir, penting gak sih kita tuh pilih temen? Penting gak sih kita memboundaries orang-orang yang kita accept dalam diri kita? Secara psikologis itu perlu. Perlu, penting, dan harus, wajib ya, karena kita adalah di mana kita bergaul, cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertingkah laku itu semuanya berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu banyak sekali teman, tapi pilihlah yang rasanya membantu kita untuk bisa menemukan diri kita kembali. Pilihlah yang setara, sefrekuensi, yang nilainya, prinsipnya tidak terlalu jauh dengan apa yang kita inginkan. Dan kalau aku selalu percaya ya, ketika kita punya energi baik, maka yang nanti datang kepada kita juga adalah orang-orang yang baik, gitu. Dan teman-teman nggak perlu ikut standar media sosial, ya. Nggak perlu ikut standar bahwa dengan berada dalam satu kelompok dengan belasan orang, puluhan orang, karena kadang-kadang itu hanya kebahagiaan yang semu. Anda pulang dari situ, Anda bisa saja capek secara energi sosialnya. Anda nggak akan menemukan kebahagiaan. Tapi ketika Anda berada 1-2 orang, pulang dari pertemuan itu, hati Anda lebih happy, perasaannya lebih tenang, maka pilihlah dia untuk kembali lagi. Dan teman-teman, TIA pilih Mbak Ayang Irma yang akan membersamai TIA, insya Allah. Amin. Nanti di hari Minggu, Ahad, tanggal 30 Agustus di The Tribrata Dharma Wangsa. Di sana akan ada sesuatu yang akan dipersembahkan buat teman-teman semua dari perjalanannya TIA bersama Mbak Ayang. Jadi kenapa hari ini kita berbincang-bincang, kita ngobrol, karena yang tadi Mbak Ayang bilang bahwa teman itu sangat penting, ya. Dan TIA memilih itu. Karena kalau dalam agama kita, teman itu kan parameter agama kita. Dalam dunia sosial seperti itu, kita akan menjadi baik ketika kita berteman dengan yang baik. Kita juga akan kembali menemukan diri kita ketika teman-teman kita itu memang betul-betul membantu kita untuk kembali menjadi diri kita yang utuh. Jadi jangan lupa sekali lagi ya, buat teman-teman yang ingin sama-sama berjalan, ingin sama-sama masuk ke dalam diri dengan utuh, dengan menjadi sosok yang betul-betul memiliki value yang berbeda, yang ingin bertumbuh, kita ketemu di The Tribrata tanggal berapa Uni? 30 Agustus 2026. Dan ada kejutannya dari kita ya. Kejutan dari hasil kebersamaan kita. Apa kejutannya? Hadir. Baik teman-teman, kita ketemu nanti insya Allah, bismillah, semoga Allah mudahkan dan kita nanti akan berbincang-bincang lagi dengan Uni di cerita-cerita berikutnya. Untuk diri yang pernah hilang, saya Yulia Rahman. Dan saya Ayang Irma. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.